Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, admin ingin kembali berbagi kabar gembira langsung dari atau resmi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi terkait pembukaan pendaftaran CPNS di tahun 2023 dan juga P3K. Nah, di sini kita sudah diberikan bocorannya oleh Menpan RB jabatan apa saja yang akan dibuka untuk CPNS dan P3K. Jadi silahkan disimak saja videonya dengan baik, jangan di skip agar tidak salah dalam memahami informasi yang admin bagikan. Jika ada suara-suara berisik, mohon diabaikan saja. Oke, tanpa berlama-lama kita lanjut saja rekan-rekan ya. Nah, di sini admin sudah berada pada website resmi ya. Jadi di sini kita ambil informasinya dari website resmi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi dan Birokrasi ya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat sendiri, pastinya juga sering membuka web ini. Menteri Pan RB atau Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi pastikan pemerintah buka penerimaan CASN tahun 2023. Nah, ini ya ada kata pastikan. Alhamdulillah rekan-rekan ya. Yang dibuka itu adalah CASN. Nah, di CASN ada dua. Ada PNS dan ada P3K. Dan itu akan semuanya dibuka di tahun 2023. Nah, ini informasinya 26 Desember 2022. Tepatnya kemarin rekan-rekan ya. Nah, ini adalah foto wawancara antara Bapak Aswar Anas dengan para awak media. Menteri Pan RB Abdullah Aswar Anas. Oke, kita baca bersama-sama beritanya rekan-rekan ya. Pemerintah memastikan akan membuka rekrutmen penerimaan calon aparatur sipil negara atau CASN untuk tahun 2023 yang terdiri dari calon pegawai negeri sipil atau CPNS dan calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Pengadaan tahun 2023 memiliki 4 arah kebijakan. Nah, di sini ada 4 arah kebijakan yang mendukung transformasi sumber daya manusia. Nah, jadi catat rekan-rekan ya. Jadi ada 4 arah kebijakannya. Pemerintah sudah memutuskan untuk melakukan rekrutmen CPNS dan P3K pada tahun 2023, tegas Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Pan RB. Dalam hal ini Bapak Abdullah Aswar Anas di Jakarta, Senin 26 Desember. Nah, di sini ada kata pemerintah sudah. Nah, berarti ini sudah selesai rekan-rekan ya. Sudah memutuskan. Tinggal nanti kapan dibukanya. Nah, arah kebijakan pengadaan ASN tahun 2023 yang pertama adalah fokus pelayanan dasar. Itu yang pertama ya, ASN. Nah, fokus pelayanan dasar, yakni guru dan tenaga kesehatan. Nah, lagi-lagi guru diprioritaskan ya. Jadi fokus utama. Fokus tersebut dilakukan juga untuk menyelesaikan masalah tenaga non-ASN secara optimal. Rekan-rekan ya. Itu yang pertama, arah kebijakannya. Yang kedua adalah kebijakan memberi kesempatan rekrutmen talenta digital. Jadi talenta digital ya. Rekan-rekan yang mahir menggunakan atau mahir dalam menggunakan media ya saat ini, media digital dan data saintis secara terukur. Arah kebijakan ketiga yakni merekrut CPNS secara sangat selektif. Nah, jadi kedua adalah rekrutmen talenta digital dan data saintis. Yang ketiga yakni merekrut CPNS secara selektif. Ini yang ketiga. Sementara arah kebijakan keempat adalah mengurangi. Nah, ini ya, mengurangi rekrutmen jabatan yang akan terdampak oleh transformasi digital. Saat ini pemerintah masih menganalisis jabatan mana saja yang bisa terdampak oleh perkembangan digital. Karena dunia digital berubah cepat, pemerintah juga harus cepat adaptasi agar tidak tergerus zaman. Artinya, mungkin saat ini ada jabatan-jabatan yang disediakan oleh pemerintah dan mungkin saja jabatan itu nanti akan dihilangkan atau dihapuskan. Karena kenapa? Itu bisa digunakan atau bisa dilaksanakan misalnya oleh robot ya. Misalnya robot bisa mengerjakan pekerjaan tersebut.
Jadi orang yang sebelumnya ada jabatan yang diisi oleh seseorang mungkin saja akan dihilangkan karena bisa saja dijalankan oleh robot. Pekerjaannya sudah digantikan oleh robot. Nah ini ya transformasi digital. Seperti itu rekan-rekan ya, semoga bisa dipahami. Jadi ada jabatan nanti akan dihilangkan. Khusus untuk seleksi CPNS tahun depan, Menteri Anas menyebutkan, nah ini ya, prioritas pemerintah untuk pemenuhan kebutuhan profesi. Untuk pemenuhan kebutuhan profesi tertentu seperti hakim, jaksa, dosen, serta tenaga teknis tertentu lainnya, termasuk talenta digital, serta jabatan pelaksana prioritas. Sesuai Peraturan Menteri Pan-RB nomor 45 tahun 2022 tentang jabatan pelaksana pegawai negeri sipil di lingkungan instansi pemerintah, imbuh Menteri Anas. Nah, jadi di sini sudah ada bocoran untuk CPNS tahun depan ya, tahun 2023 nanti insya Allah. Pemenuhan kebutuhan itu berupa profesi tertentu, ada profesi tertentu seperti profesi untuk hakim, untuk jaksa, dosen, serta tenaga teknis tertentu. Ya, jadi kita masih ini tenaga teknis masih belum disebutkan secara spesifik. Di sini dikatakan teknis tertentu lainnya, termasuk talenta digital ya, talenta digital yang di arah kebijakan kedua ya, yang arah kebijakan kedua tadi. Nah, di sini jelas itu juga akan direkrut melalui rekrutmen CPNS tahun depan. Nah ya. Sementara itu, untuk P3K akan difokuskan pada pemenuhan tenaga guru, tenaga kesehatan, dan tenaga teknis lainnya. Ya, tenaga teknis lainnya mungkin saja seperti tenaga teknis yang sudah dilaksanakan saat ini ya, sementara dalam proses seperti yang ada di Kemenak juga, sementara proses pendaftaran untuk tenaga teknis lainnya. Nah, sedangkan untuk guru dan kesehatan itu juga masuk dalam P3K. Jadi ada 3 di sini, ada 3 pemenuhan atau fokus utama pemerintah untuk P3K di tahun 2023. Pertama adalah guru, kedua adalah kesehatan, dan yang ketiga itu tenaga teknis lainnya. Apakah pertanian juga masuk di sini atau pertanian itu masuk di bagian CPNS? Nah, misalnya ya, pertanian dan lain-lain, tenaga teknis lainnya. Tapi untuk tenaga pendidik atau tendik itu sepertinya dia itu masuk di sini ya. Sepertinya dia masuk dalam rekrutmen P3K untuk tenaga pendidik yang seperti operator, seperti itu rekan-rekan ya. Sepertinya dia itu nanti insya Allah akan masuk P3K. Menteri Anas meminta instansi pemerintah mulai mendata dan mengusulkan kebutuhan ASN tahun 2023 yang diprioritaskan untuk segera diisi di instansi masing-masing. Nah, misalnya di Kabupaten A itu kebutuhannya guru berapa, kesehatan berapa, tenaga pendidik ya, operator sekolah berapa, pertanian berapa, itu sudah diminta sekarang. Nah, rekan-rekan ya, sudah diminta untuk melakukan pendataan dan melakukan pengusulan kebutuhan untuk tahun 2023. Berdasarkan usulan kebutuhan dari kementerian, lembaga dan Pemda akan ditetapkan formasi dengan memperhatikan pendapat. Nah, ini juga meminta pendapat dari Menteri Keuangan dan pertimbangan teknis Kepala BKN. Nah, Kepala BKN ya, atau Bapak Harja Wibisana. Lebih lanjut, Menteri Anas menyampaikan bahwa rekrutmen CASN tahun 2023 juga mempertimbangkan sejumlah variabel tertentu, seperti indikator jumlah PNS yang pensiun dan pemenuhan sumber daya manusia guna mendukung program strategis nasional termasuk letak geografis dan kemampuan anggaran. Nah, makanya ini harus dikonsultasikan juga dengan Menko dan BKN, rekan-rekan ya, karena adanya indikator-indikator seperti ini. Selain itu, pemerintah juga telah menyiapkan kajian terkait penataan dan pemenuhan formasi ASN Papua dan Papua Barat serta DOB Papua. Nah, ini kan Papua selalu memang dari dulu ya mendapat kekhususan seperti misalnya formasi itu diprioritaskan untuk putra-putri Papua. Nah, seperti itu ya, putra-putri daerah. Kalau untuk Papua ini atau daerah Papua sana, ini memang ada sedikit perbedaan dibanding dengan daerah-daerah lainnya seperti di Indonesia Tengah dan Indonesia Barat. Nah, mungkin teman-teman bertanya sebenarnya kira-kira ini kapan pelaksanaannya. Nah, kita tahu bahwa penghapusan tenaga honorer itu ada pada bulan November tahun 2023. Kalau tidak salah 28 November 2023 tidak ada lagi honorer. Nah, pastinya rekrutmen CASN ini bisa saja digelar di bulan 10 mungkin atau di bulan 9.
Jadi di sini sangat jelas sekali terkait bocoran dari Bapak Anas ya, Menteri Pan-RB, jabatan yang akan direkrut dalam penerimaan CPNS tahun 2023 dan P3K di tahun 2023. Ini sudah dikotak-kotakkan seperti itu, rekan-rekan ya. Semoga secepatnya bisa dilaksanakan. Pemerintah daerah mengusulkan kebutuhan yang betul-betul dibutuhkan, termasuk dalam P3K ini adalah guru dan kesehatan dan tenaga pendidik. Seperti itu rekan-rekan ya. Mungkin cukup sampai di sini informasi yang dapat admin bagikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Pantau terus channel ini. Admin akan terus berbagi info update buat rekan-rekan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.